Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Redi Ardayandi SHMH, yaitu tentang masih melanjutkan bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Daluarsa. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan sehingga a. memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan pemidanaan. B. menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Selanjutnya, batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancaman hukuman dengan hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang sedang diancaman pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Selanjutnya, alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang, sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, penentuan tenggang daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya, sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Selanjutnya, perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya, setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Selanjutnya, pelanggaran terhadap pencatutan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Selanjutnya, penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa apabila penundaan cabut, maka tanggung waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Ada pasal 381 KUHP. Selanjutnya, penghentian daluarsa atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.